Malam tanggal 20 Juli tahun 2026 menjadi malam yang dipenuhi euforia. Di berbagai penjuru dunia, jutaan orang larut dalam kemeriahan final Piala Dunia. Suara sorak-sorai terdengar di mana-mana. Layar televisi dipenuhi wajah-wajah penuh harap yang menantikan siapa yang akan keluar sebagai juara dunia. Namun di balik gegap gempita itu, sebuah peristiwa tragis justru sedang terjadi di sebuah pulau kecil yang tenang di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Seorang gadis muda bernama Tiara yang baru berusia 19 tahun tengah menghadapi malam terakhir dalam hidupnya. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa ketika warga sibuk menikmati pertandingan sepak bola, Tiara justru sedang berada dalam situasi yang mengubah segalanya. Malam itu, Tiara keluar dari rumah seperti biasanya. Kepergiannya tidak membuat keluarga merasa khawatir. Mereka mengira Tiara hanya ikut berkumpul bersama teman-temannya untuk menyaksikan pertandingan final Piala Dunia yang memang sedang ramai diselenggarakan di berbagai titik desa. Waktu terus berjalan, malam berganti pagi, namun Tiara tak kunjung kembali. Awalnya keluarga masih mencoba berpikir positif. Mereka yakin Tiara hanya menginap di rumah teman atau masih berada di lokasi nonton bareng. Sampai akhirnya harapan itu berubah menjadi kepanikan. Keesokan paginya, seorang warga yang sedang melintas di kawasan pesisir pantai melihat sesuatu yang tidak biasa. Dari kejauhan, tampak sesosok tubuh tergeletak dalam posisi tertelungkup di atas pasir. Awalnya, warga mengira orang tersebut hanya pingsan. Namun ketika didekati, suasana seketika berubah mencekam. Tubuh itu sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dan setelah dikenali, sosok tersebut ternyata adalah Tiara. Kabar penemuan itu langsung menyebar dengan cepat. Warga berdatangan ke lokasi. Keluarga pun tidak percaya dengan kenyataan yang ada di depan mata mereka. Pulau yang selama ini dikenal aman dan jauh dari berbagai tindak kejahatan mendadak diguncang oleh sebuah peristiwa yang sulit dipercaya. Pulau Tumpangan merupakan sebuah kawasan kecil yang berada di wilayah Desa Kabetan, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pulau ini dikenal memiliki pemandangan alam yang masih sangat asri. Lautnya jernih, suasananya tenang, dan kehidupan masyarakatnya berjalan dengan sederhana. Sebagian besar penduduk masih memiliki hubungan kekerabatan, sehingga hampir semua orang saling mengenal satu sama lain. Karena itulah, tindak kriminal di wilayah ini tergolong sangat jarang terjadi. Tak ada yang menyangka bahwa sebuah kasus yang menggemparkan justru akan terjadi di tempat yang selama ini dikenal begitu damai. Di pulau inilah Tiara tinggal bersama keluarganya. Ia dikenal sebagai gadis muda yang pendiam dan tidak banyak mengumbar kehidupan pribadinya di media sosial, termasuk soal asmara. Bahkan keluarganya sendiri tidak mengetahui bahwa Tiara ternyata telah menjalin hubungan dengan seorang pria yang usianya 8 tahun lebih tua darinya. Pria itu bernama Dedi. Usianya 27 tahun dan rumahnya tidak jauh dari kediaman Tiara. Yang lebih mengejutkan lagi, keduanya ternyata masih memiliki hubungan kekerabatan. Lalu, mengapa hubungan itu begitu dirahasiakan? Ternyata, Dedi bukanlah pria lajang. Ia telah memiliki seorang istri dan 2 orang anak yang tinggal di desa berbeda. Sehingga hubungan terlarang yang dijalaninya bersama Tiara selama ini nyaris tidak diketahui oleh siapapun. Istri dan kedua anak Dedi diketahui tinggal di desa Sambujan, sebuah desa yang letaknya cukup jauh dari Pulau Tumpangan. Untuk mencapai desa tersebut, masyarakat harus menempuh perjalanan menggunakan perahu selama kurang lebih 30 hingga 60 menit, tergantung kondisi cuaca dan gelombang laut. Jarak inilah yang diduga membuat hubungan terlarang antara Dedi dan Tiara selama ini berjalan tanpa banyak diketahui orang, termasuk oleh keluarga Dedi sendiri. Hingga akhirnya tanggal 20 Juli tahun 2026 tiba. Malam itu menjadi malam yang sangat dinantikan masyarakat karena berlangsungnya pertandingan final Piala Dunia. Di berbagai sudut desa, warga berkumpul mengadakan nonton bareng. Suasana begitu meriah, tawa, sorak-sorai, dan obrolan mengenai pertandingan terdengar hampir di setiap tempat. Di tengah kemeriahan itulah Tiara berpamitan kepada keluarganya. Ia mengatakan ingin keluar sebentar untuk pergi ke kamar mandi yang berada di luar rumah. Permintaan itu terdengar sangat biasa. Tak ada satupun anggota keluarga yang menaruh rasa curiga. Mereka mengizinkan Tiara pergi tanpa menyangka bahwa itu akan menjadi pertemuan terakhir mereka dengannya. Beberapa jam berlalu, Tiara belum juga kembali. Namun keluarganya masih berusaha berpikir positif. Mereka menduga setelah dari kamar mandi, Tiara mungkin langsung bergabung bersama teman-temannya untuk menyaksikan pertandingan final Piala Dunia.
Lagi pula, lingkungan tempat mereka tinggal relatif kecil dan aman. Hampir semua warga saling mengenal, sehingga keluarga sama sekali tidak membayangkan kemungkinan terjadinya sesuatu yang buruk. Malam pun berganti pagi, pertandingan telah usai, perayaan kemenangan sang juara mulai mereda. Namun Tiara belum juga pulang. Panggilan dan pencarian mulai dilakukan. Keluarga mendatangi rumah kerabat, teman-temannya, hingga beberapa lokasi yang biasa menjadi tempat berkumpul warga. Sayangnya, hasilnya nihil. Tak seorang pun mengetahui keberadaan Tiara. Di saat pencarian masih berlangsung, seorang warga yang melintas di kawasan pesisir pantai menemukan sesosok tubuh yang tergeletak di atas pasir. Tubuh itu dalam posisi tertelungkup dan tidak bergerak sama sekali. Awalnya, warga mengira orang tersebut hanya terjatuh atau pingsan. Namun setelah didekati, suasana mendadak berubah. Tubuh itu sudah tidak bernyawa. Dan yang membuat semua orang terpukul, sosok tersebut ternyata adalah Tiara. Tangis keluarga pun pecah. Warga yang berdatangan ke lokasi tidak mampu menyembunyikan rasa terkejut mereka. Tidak ada yang menyangka, gadis muda yang semalam masih terlihat beraktivitas, kini ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Pada awalnya, keluarga menduga Tiara mengalami kecelakaan. Mereka mengira Tiara mungkin terpeleset hingga jatuh di kawasan pantai. Namun dugaan tersebut perlahan berubah setelah dilakukan pemeriksaan medis. Hasil visum justru menemukan sejumlah kejanggalan. Di beberapa bagian tubuh Tiara terdapat memar. Pada wajah dan area mata juga ditemukan bekas benturan. Selain itu, terdapat luka cakaran dan bekas gigitan pada lengannya. Tak hanya itu, kulitnya juga dipenuhi goresan serta butiran kerikil yang menempel, mengindikasikan tubuhnya sempat bergesekan dengan permukaan tanah atau bebatuan. Temuan-temuan tersebut membuat dugaan kecelakaan mulai diragukan. Ada indikasi bahwa sebelum ditemukan di tepi pantai, Tiara kemungkinan mengalami tindakan kekerasan. Menyadari banyaknya kejanggalan, pihak keluarga akhirnya melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat kepolisian. Laporan itu langsung ditindaklanjuti. Tim penyidik bergerak cepat menuju lokasi, memeriksa tempat kejadian, mengumpulkan barang bukti, serta meminta keterangan dari sejumlah saksi yang diduga mengetahui aktivitas Tiara pada malam terakhirnya. Bahkan proses pemakaman sempat ditunda untuk memberi kesempatan kepada penyidik melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Meski demikian, pihak keluarga memutuskan tidak memberikan izin untuk dilakukan autopsi karena ingin segera memakamkan Tiara sesuai dengan keinginan keluarga. Di tengah keterbatasan tersebut, penyidik tetap melanjutkan penyelidikan. Satu demi satu petunjuk mulai dikumpulkan. Potongan-potongan informasi yang semula tampak tidak berkaitan perlahan mulai membentuk sebuah gambaran yang mengarah kepada satu nama. Seseorang yang ternyata memiliki hubungan sangat dekat dengan Tiara. Dan dari sinilah arah penyelidikan mulai berubah secara drastis. Setelah mengumpulkan berbagai keterangan dari para saksi dan mencocokkannya dengan bukti-bukti yang ditemukan di lapangan, penyidik mulai melihat pola yang mengarah pada satu orang. Nama itu bukanlah orang asing bagi keluarga Tiara. Justru sebaliknya, ia adalah seseorang yang selama ini dikenal cukup dekat dengan korban. Penyelidikan pun semakin diperdalam. Petugas menelusuri keberadaan pria tersebut. Namun saat itu, ia diketahui sedang berada di desa lain sehingga belum bisa dimintai keterangan secara langsung. Beberapa hari kemudian, tepat pada malam 24 Juli tahun 2026, informasi baru diterima oleh tim penyidik. Pria yang mereka cari dikabarkan telah kembali ke Pulau Tumpangan. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Malam itu juga, sekitar pukul 21.35 waktu Indonesia Tengah, tim kepolisian bergerak menuju sebuah rumah yang letaknya tidak jauh dari kediaman Tiara. Operasi dilakukan secara cepat agar tidak memberi kesempatan kepada siapapun untuk menghilangkan barang bukti ataupun melarikan diri. Sesampainya di lokasi, petugas berhasil mengamankan seorang pria berusia 27 tahun. Pria itu adalah Dedi, sosok yang selama ini ternyata menjalin hubungan secara diam-diam dengan Tiara. Proses pengamanan sempat berlangsung cukup menegangkan. Beberapa anggota keluarga Dedi berusaha mempertanyakan tindakan petugas dan membela pria tersebut. Suasana sempat memanas karena warga sekitar mulai berdatangan setelah mengetahui adanya penangkapan. Beruntung, situasi dapat dikendalikan sehingga Dedi berhasil dibawa ke kantor kepolisian untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kabar penangkapan itu dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Banyak warga mengaku terkejut. Selama ini mereka mengenal Dedi sebagai bagian dari lingkungan mereka sendiri. Tidak sedikit pula yang baru mengetahui bahwa ia ternyata memiliki hubungan khusus dengan Tiara.
Fakta lain yang membuat masyarakat semakin terkejut adalah hubungan tersebut selama ini disembunyikan dari keluarga masing-masing. Padahal, Dedi diketahui telah berkeluarga dan memiliki 2 orang anak. Hubungan yang awalnya hanya diketahui oleh segelintir orang itu akhirnya menjadi perhatian banyak pihak setelah penyelidikan berjalan. Di ruang pemeriksaan, penyidik mulai meminta keterangan secara mendalam. Dari sinilah perlahan terungkap bagaimana hubungan mereka bermula hingga akhirnya berujung pada peristiwa tragis yang mengguncang Pulau Tumpangan. Menurut keterangan yang disampaikan kepada penyidik, Dedi mengakui bahwa dirinya memang memiliki hubungan asmara dengan Tiara. Hubungan itu telah berlangsung cukup lama dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Selama menjalin hubungan tersebut, keduanya beberapa kali bertemu tanpa diketahui keluarga maupun masyarakat sekitar. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan yang semula dirahasiakan itu mulai menghadapi persoalan yang semakin rumit. Pada malam tanggal 20 Juli tahun 2026, Dedi menghubungi Tiara dan mengajaknya bertemu di sebuah lokasi yang cukup sepi, tidak jauh dari kawasan pesisir pantai. Pertemuan itulah yang kemudian menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang mengubah segalanya. Menurut hasil penyelidikan yang disampaikan aparat, dalam pertemuan tersebut terjadi percakapan serius antara keduanya. Informasi yang kemudian terungkap mengindikasikan bahwa Tiara sedang menghadapi kondisi yang membuat hubungan mereka tidak mungkin lagi disembunyikan. Situasi itu diduga memicu kepanikan pada diri Dedi. Apa yang awalnya merupakan sebuah pertemuan untuk membicarakan persoalan mereka, perlahan berubah menjadi sebuah peristiwa yang berakhir tragis. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Menurut keterangan yang disampaikan penyidik, pada malam itu keduanya bertemu untuk membicarakan masalah yang sedang mereka hadapi. Di tengah percakapan tersebut, diduga muncul informasi bahwa Tiara sedang mengandung hasil dari hubungan mereka. Informasi itulah yang diduga membuat situasi berubah menjadi sangat tegang. Berdasarkan hasil penyelidikan, Dedi kemudian melakukan tindakan yang menyebabkan Tiara kehilangan nyawanya di lokasi tersebut. Setelah itu, tubuh korban dipindahkan ke kawasan pesisir pantai dan ditinggalkan begitu saja hingga akhirnya ditemukan oleh warga pada keesokan harinya. Rangkaian peristiwa inilah yang kemudian menjelaskan mengapa hasil visum menemukan sejumlah luka dan memar pada tubuh Tiara. Meski demikian, seluruh kronologi yang terungkap dalam proses penyidikan tetap menjadi bagian dari proses hukum dan pembuktiannya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Atas dugaan perbuatannya, Dedi kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dari kisah ini, ada banyak pelajaran yang bisa kita renungkan bersama. Kejujuran, tanggung jawab, dan kemampuan menyelesaikan masalah dengan cara yang benar merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Ketika sebuah persoalan disembunyikan dan terus dibiarkan, dampaknya bisa berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Semoga almarhumah Tiara mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan serta kekuatan dalam menghadapi cobaan ini. Dan kita juga berharap agar proses hukum berjalan secara adil dan memberikan kepastian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.